Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengantar gambar teknik. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengenalan gambar teknik, fungsi gambar teknik, alat gambar, susunan pada kertas gambar, skala gambar, garis, dan juga huruf dan angka. Gambar sebagai bahasa teknik merupakan sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan ide atau informasi terkait objek teknis yang akan diproduksi atau dibangun secara tepat dan objektif. Gambar ini dibuat dengan standar dan aturan tertentu supaya dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah proyek, seperti desainer, insinyur, dan juga teknisi. Standarisasi yang digunakan pada gambar teknik merupakan aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan ini disebut dengan International for Standardization. Fungsi dari standarisasi gambar adalah memberikan kepastian, menyeragamkan penafsiran pemikiran, memudahkan komunikasi teknik, memudahkan kerjasama antar perusahaan, memperlancar produksi dan pemasaran. Fungsi gambar teknik yang pertama, penyampaian informasi, meneruskan maksud dari perancangan dengan tepat kepada bagian proses produksi, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya. Yang kedua, bahan dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen paling penting bagi perusahaan untuk digunakan sebagai informasi bagi pembangunan yang di kemudian hari akan dilakukan. Yang ketiga yaitu peningkatan daya pikir untuk perancangan. Konsep abstrak yang melintas pada pikiran sebuah perancang akan diwujudkan dalam bentuk gambar. Setelah itu, gambar akan dilakukan penelitian dan dievaluasi berulang-ulang sehingga dihasilkan gambar yang sempurna. Urgensi gambar teknik. Gambar teknik memiliki urgensi yang tepat karena beberapa alasan diantaranya yaitu sebagai alat komunikasi antara perencanaan dan pelaksanaan, sebagai dokumen yang berisi data atau entitas suatu produk, sebagai konsep perancangan, sebagai arsip dokumen, sebagai dasar penting dalam menggambar dan menerjemahkan desain sebuah konstruksi. Yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan alat-alat gambar. Alat-alat gambar terdiri dari meja gambar dan penggaris gambar. Penggaris terdiri dari dua macam, yaitu penggaris T dan juga penggaris segitiga. Yang selanjutnya yaitu ada kertas gambar, di mana standar ukuran kertas gambar itu terdiri dari A0, B0, C0 sampai dengan D0. Dengan ukuran kertas seri A0 itu dari ukuran yang telah dipaparkan pada slide, yaitu pada lebar dari mulai 840 mm sampai dengan panjang 1189 mm hingga 148 mm sampai dengan 210 mm. Dengan kriteria C sama dengan ukuran garis tepi atas, kanan, dan bawah. Selain itu juga ada kertas gambar seri A0 seperti yang ditunjukkan pada slide. Dapat dilihat pada slide terdapat pensil gambar dan juga beberapa jenis pensil gambar, serta terdapat standar kekerasan pensil dari mulai 4H sampai dengan 7B, dan ada jenis-jenis goresan yang dibuat dari pensil berbagai jenis tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah jangka. Jangka digunakan untuk menggambar sebuah bentuk lingkaran atau lengkungan, dan berikut ini merupakan beberapa contoh dari jenis-jenis kelengkapan dari jangka. Pena atau rapido. Dulu saat menggambar dengan tinta memakai trackpen. Karena perkembangan teknologi yang terus berkembang, penggunaan trackpen kurang praktis sehingga saat ini diganti dengan pena atau rapido dengan berbagai ukuran dan ketebalan garis yang dibentuk. Dan berikut ini merupakan contoh-contoh dari rapido yang kita gunakan dan sering kita temui pada toko-toko alat tulis. Pada saat proses menggambar, terdapat sebuah susunan pada kertas gambar, di mana susunan ini berfungsi untuk mengetahui posisi dan ukuran dari kepala gambar. Yang selanjutnya adalah skala gambar. Skala gambar merupakan sebuah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya. Skala gambar dapat digunakan untuk menggambar peta atau denah supaya dapat mewakili keadaan sebenarnya dari suatu daerah. Skala dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu skala penuh, gambar yang dibuat dengan ukuran 1:1. Skala perbesaran, yaitu dari skala gambar yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar dari benda aslinya, misalkan yaitu 2:1 hingga 50:1. Skala pengecilan, skala yang dibuat dengan ukuran lebih kecil dari benda aslinya, misalkan 1:2 hingga 1:20.
Pada proses menggambar juga terdapat sebuah garis. Dalam gambar digunakan beberapa jenis garis yang masing-masing mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Menurut tebalnya, garis tipis dan garis tebal. Perbandingannya yaitu 1:0,5. Tebal garis ini dipilih sesuai dengan besar kecilnya sebuah gambar yang akan dibuat. Dan pada umumnya tebal garis yang digunakan adalah 0,5 mm sampai dengan 0,7 mm. Dan berikut ini merupakan jenis-jenis garis yang sering kita gunakan dalam penggambaran teknik. Pada gambar teknik juga diperlukan sebuah huruf dan angka, di mana huruf dan angka pada gambar teknik memiliki komposisi dan ukuran yang telah ditetapkan secara proporsional. Dan berikut ini merupakan tabel dari ukuran-ukuran huruf dan angka pada gambar teknik. Sekian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.